Pernah merasa kewalahan nggak? Saking banyaknya yang mesti dikerjain sampai kita bingung mesti kerjain yang mana duluan. Urusan rumah, urusan kerjaan, urusan komunitas, semua minta perhatian kita. Aduh, gimana ya caranya supaya kita bisa tetap fokus walau sedang kewalahan? Yang pertama, buat planning. Supaya kita nggak kewalahan dengan berbagai macam tugas dan kewajiban yang mesti kita kerjakan, kita mesti bikin planning yang baik. Nah, planning ini nggak harus terlalu detail banget, nggak usah sih. Tapi at least kita tahu nih jam berapa kita mesti ngapain, dan apa aja yang harus kita selesaikan hari ini. Apa yang bisa kita bikin jadi rutinitas, kita bikin jadi rutinitas. Misalnya saya pagi-pagi itu mesti bangun jam 4 atau setengah 5 pagi. Begitu bangun, doa pagi, lalu sesudah itu saya mesti siapin makanan buat orang rumah yang makan pagi, siang, sama malam. Kalau udah selesai siapin makanan, kemudian saya olahraga pagi, lalu mandi. Itu semua udah mesti selesai jam 7 pagi gitu. Kalau semua udah selesai, baru saya siap-siap untuk berangkat ke kantor. Dan kegiatan berlangsung seperti itu setiap hari. Kalau kamu gimana? Biasanya hal-hal apa aja yang bisa kamu buat jadi rutin? Rutinitas pagi kamu seperti apa misalnya? Coba tulis di kolom komen, sharing. Barangkali teman-teman yang lain juga bisa belajar dari kamu. Nah, kita mesti bisa merencanakan hari kita dengan baik, terutama untuk hal-hal yang memang harus kita selesaikan hari itu. Nah, itu kita mesti bikin jadwalnya, jam berapa kita mesti selesaikan hal ini, supaya itu bisa benar-benar selesai hari ini, gitu. Yang kedua, brain dumping. Apa tuh brain dumping? Brain dumping itu mengeluarkan apa yang ada di otak kita ke media yang lain. Contohnya bisa ditulis di buku atau di kertas, bisa juga dicatat di handphone gitu ya, atau bisa juga kita rekam, kita ngomong aja gitu, direkam gitu, supaya kita nggak lupa. Karena kemampuan otak kita itu terbatas, jadi kita mesti bisa mengeluarkan itu untuk mengingatkan kita juga gitu. Kalau biasanya saya pakai buku, saya tulis di buku. Misalnya saya inget harus melakukan apa gitu, langsung saya tulis gitu. Oh iya, hari ini saya mesti lakukan ini. Atau bisa juga saya pasang di handphone saya alarm untuk mengingatkan saya jam sekian saya harus melakukan apa gitu. Kemudian bisa juga ada kan kadang-kadang kita lagi menjalani hari, tiba-tiba ada ide yang muncul. Ide itu kalau nggak langsung ditulis bisa kita lupa gitu. Jadi brain dumping ini bisa kita lakukan setiap saat gitu. Begitu ada sesuatu yang muncul di pikiran kita, mengingat kapasitas otak kita terbatas, itu segera kita langsung tulis atau kita rekam gitu, supaya kita jadi lebih bisa menjalani hari itu dengan baik. Kita nggak akan lupa untuk hal-hal penting yang harus kita lakukan hari itu. Yang ketiga, masuk ke flow state. Usahakan pada saat kita sedang mengerjakan sesuatu, kita masuk ke yang namanya flow state. Flow state itu adalah suatu situasi di mana kita benar-benar fokus banget gitu mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan. Saking fokusnya kita bisa sampai lupa waktu. Dan pada saat flow state itu sebetulnya kita adalah masa-masa dimana kita benar-benar produktif banget gitu. Banyak banget yang bisa kita kerjakan pada saat kita ada di flow state ini gitu. Gimana caranya kita bisa masuk ke dalam flow state ini? Ciptakan suasananya. Jadi misalnya saya mau edit video nih, saya masuk ke dalam ruang kerja saya, terus saya tutup pintunya. Saya bilang ke suami sama anak saya akan ada di ruangan itu selama 1 jam. Nah, mereka tahu tuh berarti saya nggak mau diganggu selama 1 jam itu. Saya fokus benar-benar hanya mengerjakan itu aja. Notifikasi di handphone, notifikasi di laptop itu dimatiin semuanya. Nggak boleh ada yang ganggu. Karena ternyata nih kalau kita lagi ada di flow state ini, terus ada yang ganggu, itu kita akan susah lagi untuk masuk dalam flow state ini lagi gitu. Ada penelitian yang bilang kita butuh sekitar waktunya itu 20-25 menit untuk kita bisa balik lagi ke flow state ini. Kan sayang ya kalau kita lagi asik-asik kerja, tiba-tiba ada notifikasi di handphone, terus kita jadi asik scrolling dan akhirnya waktunya terbuang. Yang tadinya kita bisa mengerjakan lebih banyak, jadinya jadi kepotong gitu gara-gara kita keseruan scrolling. Jadi lebih baik semua notifikasi dimatikan aja. Jadi kita benar-benar fokus. Kalau memang kita mau mengerjakan sesuatu 1 jam, ya udah 1 jam itu benar-benar hanya fokus mengerjakan itu. Kamu bisa lakukan hal yang sama juga nih kalau misalnya kamu lagi mau mempersiapkan presentasi yang ada deadline-nya, atau mungkin harus belajar untuk ujian gitu. Kamu bisa masuk dalam flow state ini. Ciptakan suasananya dan matikan semua notifikasi, terus fokus aja mengerjakan hal itu aja.
Yang keempat, tarik nafas panjang. Saat kita panik karena terlalu banyak yang mesti diselesaikan, kita cenderung tuh bernafas dengan sangat cepat. Itu biasa disebut dengan hiperventilasi. Kalau pernafasan yang sehat itu kan sebetulnya kan ada keseimbangan antara kita tarik nafas, ya menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida gitu kan. Tapi kalau hiperventilasi ini kita nafasnya sangat cepat, itu menyebabkan jadinya nggak seimbang. Kita jadi cenderung untuk lebih banyak mengeluarkan nafas daripada menarik nafas gitu kan. Itu bikin kita jadi malah tambah panik. Nah kalau kita tambah panik, ya makin nggak selesai semua pekerjaan kita ya kan. Jadi nih kalau saran saya sih, pada saat kamu lagi repot-repotnya gitu, dan kemudian kamu nggak bisa mengatur pernafasan, kamu berhenti sebentar. Berhenti, kemudian tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Lakukan beberapa kali gitu. Nah sesudah itu kamu akan merasa lebih tenang deh, pasti merasa lebih tenang. Karena itu kayak semacam sejenis meditasi gitu, untuk membuat pikiran kamu jadi lebih tenang, hati kamu jadi lebih tenang juga, dan kamu bisa kembali lagi fokus pada apa yang sedang kamu kerjakan saat itu. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang positif. Kita nggak bisa fokus pada hal-hal yang negatif kalau kita lagi panik, kalau kita lagi dikejar-kejar sesuatu. Kalau pikiran kita negatif, otomatis kita jadi tambah panik lagi. Misalnya, aduh gimana nih kalau nggak kelar nih ya, project ini mesti selesai, kalau nggak selesai gimana gitu. Atau nanti aku dimarahin sama bos nih kalau begini caranya gitu. Atau apalagi, aduh kalau nilainya jelek gimana nih gitu. Ya pikiran-pikiran yang seperti ini tuh ganggu, nggak akan membantu kamu untuk bisa fokus gitu. Jadi mendingan kamu tenangin diri kamu sendiri, bilang pasti selesai gitu. Nilai pasti bagus, saya udah usaha semaksimal mungkin dan Tuhan pasti tolong gitu. Ambil waktu untuk berdoa sebentar gitu, lalu serahkan semuanya aja, udah pasti bisa gitu. Jadi yang penting kamu tahu kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu udah usaha gitu. Nah dengan begitu kamu bisa tetap fokus dan jadi lebih tenang juga. Pekerjaan selesai. Ingat, kamu nggak bisa fokus kalau kamu nggak tenang, dan kamu nggak bisa tenang kalau kamu nggak fokus. Jadi kita harus bisa fokus dan tenang pada saat lagi dalam situasi kewalahan. Mudah-mudahan video ini bisa bantu kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu. Terima kasih ya udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video-video yang lain.